Baiklah, kita ketemu lagi. Topik kita adalah pentingnya logistik dalam bisnis. Jadi, kita ingin tahu apa saja gunanya logistik ini dalam bisnis. Coba kita baca Today, dulu efficient ya. logistics and transportation system are important prerequisites of the development of any economy. In modern competitive environment, it is not enough to offer a product that meet customers' requirements. The way of its delivery is also very important. The art and science of delivering goods with speed and precision can help businesses operate more efficiently, lower costs and gain new customers. Ya, jadi di sini katanya pada saat sekarang ini sistem logistik dan transportasi adalah merupakan prerequisite, prasyarat penting dari perkembangan ekonomi manapun. Di dalam lingkungan persaingan modern, tidaklah cukup hanya menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Cara pengiriman juga penting. Seni dan sains dalam mengirimkan barang dengan kecepatan dan presisi dapat membantu operasi bisnis lebih efisien, lebih murah biayanya atau menurunkan biaya dan memperoleh pelanggan baru. Nah, jadi kita harus pahami ya, kalau dulu orang tak begitu peduli dengan logistik ini. Kenapa? Karena dulu belum begitu banyak manusia dan dahulu belum terkoneksi ya. Masih antar daerah ataupun masih apa istilahnya ya, negara itu dengan sesama negara hanya tetangga-tetangga belum. Tapi sejak ditemukannya internet, kita di Medan dengan membuka Lazada kita dapat membeli barang dari Cina, bahkan dari mana-mana ya saat sekarang ini. Jadi logistik itu harus diatur dengan efisien. Logistik juga bergabung dengan transportasi. Jadi syarat pengembangan ekonomi sebuah negara itu adalah logistik, sistem logistik yang efisien dan transportasi yang efisien. Ya, kalau dulu kita hanya buat barang, apa yang dibutuhkan konsumen. Kalau dulu ditanya, atau termasuk sekarang juga, kalau ditanya aku jualan apa ya cocoknya. Oh, aku carilah apa barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Padahal bukan seperti itu. Kita temukan pun apa yang dibutuhkan konsumen. Kalau kita tidak bisa mengirimkan barang yang dibutuhkan tersebut, ya akan tergantikan juga dengan barang lain ya, barang substitusi yang lain. Makanya di sini dikatakannya delivery, pengiriman barang juga sangat penting. Jadi dalam pengiriman ada juga yang disebut dengan art and science. Ada seni dan ilmu pengetahuan dalam mengirimkan barang ini. Kenapa? Karena dalam mengirimkan barang ada speed, kecepatan, ada presisi, ketepatan yang akan membantu usaha lebih efisien. Nah, bila kita lihat sekarang ini ya, kalau kita pesan barang melalui Tokopedia, Lazada, Shopee, sekarang kita pesan maksimal 2 hari dah sampai barangnya. Kalau dari Jakarta ataupun dari Pulau Jawa ya. Jadi semakin hari kecepatan dan ketepatan. Nah, jadi ada 2 kuncinya. Ketepatan dan kecepatan. Nah,
Kita baca lagi paragraf Logistics berikutnya. has evolved throughout centuries to become an integral part of every business. Logistics has been performed since the beginning of civilization. Raw materials and finished products had always to be moved, though on a small scale. Gradually, people began moving from rural to urban areas. The geographical distance between the point of production and the point of consumption increased considerably. Ya, di sini logistik telah berkembang selama berabad-abad dan berabad-abad untuk menjadi bagian integral dari setiap bisnis. Logistik setelah dilakukan sejak awal kehidupan atau sivilisasi manusia ya, atau kehidupan manusia. Bahan baku dan produk jadi harus selalu dipindahkan meskipun dalam jumlah skala kecil. Secara bertahap orang mulai pindah dari desa ke pinggiran kota. Jarak geografis antara titik produksi dan titik konsumsi meningkat pesat. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi logistik itu setelah ada sejak berabad-abad yang lalu. Dan dia merupakan bagian yang integral yang menyatu dengan setiap aspek bisnis. Jadi zaman dahulu pun orang sudah melakukan logistik, tetapi pada waktu itu belumlah menjadi suatu yang wajib. Jadi masih ya tidak berupa ilmu ya, tetapi telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, jadi bahan baku dan produk yang sudah selesai tentu harus dipindahkan walaupun jumlahnya kecil ya, perlahan-lahan atau bertahap orang juga mengalami perpindahan dari desa ke perkotaan atau urban ya. Urban itu bukan kota kali lah, daerah pinggiran kota. Demikian juga dengan jarak geografis. Titik produksi dan titik konsumsi meningkat. Nah, ini saat yang ini sekarang ini sangat kita rasakan sekali ya. Dengan adanya toko-toko online ya. Bahkan terkadang kita dengan membuka katakanlah eBay, tokonya orang yang jualan itu di Eropa, tetapi kita masih bisa membeli barangnya ya, barang yang kita inginkan melalui eBay tersebut. Jadi tidak hanya kita katakan lagi antar negara Asia, bahkan ke Eropa, ke Afrika, ada bisa dihubungkan perdagangan yang melalui internet ini. Nah, jadi perkembangan teknologi sangat memacu perlunya logistik ini ya. Jadi kita harapkan bangsa kita ini semakin baik angka logistiknya. Nah, apakah ada yang menilai logistik ini? Ada peringkat ya, peringkat negara-negara di dunia ini ada peringkat logistiknya. Nah, kita masih termasuk yang rendah. Kenapa? Karena ya banyak sekali faktor lah. Mudah-mudahan nanti semakin bagus, semakin lama semakin bagus ya. Nah, kita lihat lagi. Kita baca lagi. There was a time when companies used to develop a product range, plan their distribution channels, schedule marketing campaigns and deliver the finished product to their retailers themselves.
However, since the early 1990s, logistics operations have become much more complex. The global logistics market has grown radically over the years. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. There was a time. Ada saat-saat ketika ya perusahaan-perusahaan mengembangkan, develop jangkauan atau rangkaian dari sebuah produk, merencanakan atau menjadwalkan saluran distribusi mereka, menjadwalkan kampanye pemasaran, dan mengirimkan produk jadi mereka kepada pengecer barang tersebut. Namun sejak awal 90-an operasi logistik menjadi lebih kompleks. Pasar logistik global tumbuh secara radikal selama bertahun-tahun ya. Ini semua didorong oleh teknologi ya. Jadi kita lihat dia sangat cepat sekali sejak awal 90-an ya memang. Jadi ini semua karena ya perusahaan ingin mengembangkan jangkauan produknya, merencanakan saluran distribusi, menjadwalkan kampanye pemasaran, dan mengirimkan produk jadi mereka. Jadi ini pun kita rasakan sekali saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba lagi. The major benefits of efficient logistics operations can be summarized as follows. Cost savings by centralizing inventory management. Faster order fulfillment by relying on a global transportation network. Improved cash flow. Flexibility to change distribution patterns for new products based on ever-changing customer demands. The main customer group. Ya, jadi kita lihat di sini major benefit, manfaat utama dari operasi logistik yang efisien adalah sebagai berikut. Jadi pertama, cost saving, penghematan biaya dengan memusatkan manajemen inventaris. Kedua, pemenuhan pesanan yang lebih cepat dengan mengandalkan jaringan transportasi global. Ketiga, arus kas atau uang cash yang meningkat. Keempat, fleksibilitas untuk mengubah pola distribusi produk baru berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, ya, berdasarkan permintaan pelanggan yang berubah-ubah ya. Jadi seperti kita lihat sekarang ini ya, kalau kita buka marketplace seperti Tokopedia dan sebagainya, itu banyak, ada ratusan ribu, mungkin jutaan produk yang ditawarkan, dan setiap hari berbeda-beda barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, the main customer groups, market segments, served by the logistics industry are the following. Kita lanjutkan lagi. Parcel and documents express delivery services. Freight by air, ocean, road, or rail. Warehousing and distribution. Supply chain solutions. Ya, jadi di sini the main customer group,
kelompok pelanggan utama atau segmen pasar yang dilayani oleh industri logistik adalah sebagai berikut. 1. Paket dan dokumen layanan pengiriman ekspres, pengiriman melalui udara, laut, darat, dan kereta api, pergudangan dan distribusi, solusi rantai pasokan. Nah, jadi ini yang utama-utama saja, tetapi Logistics bukan is one of hanya the ini, spheres sebetulnya which banyak still have sekali lagi potential yang as far as dilayani improving oleh performance is logistik concerned. ini ya. There are large unused capacities in logistics processes in terms of costs reduction and quality of service. Ya, kita lihat di sini. Logistik adalah salah satu bidang yang memiliki potensi dalam peningkatan kinerja. Ya, ada kapasitas besar yang tidak terpakai dalam proses logistik, khususnya dalam hal pengurangan biaya dan kualitas pelayanan. Nah, jadi ini logistik ini luar biasa sebetulnya ya kalau dikuasai sebuah negara ya. Tetapi memang kita akui masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus diperbaiki lagi oleh pemerintah maupun pengusaha ya. Itulah tadi sedikit mengenai pentingnya logistik dalam bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ya. Materi saya untuk logistik ini yang santai-santai ada, sederhana, tetapi bisa dipahami ya dasar-dasar mengenai logistik ini. One review Nah, questions. pemahaman One are tentang efficient cerita logistics yang and tadi. transportation system important Kita prerequisites of the dengarkan development of any bacaannya. economy. Why? 2. Why have logistics operations become much more complex recently? 3. How has technology changed transportation? 4. What are the major benefits of efficient logistics operations? 5. What are the main customer groups served by the logistics industry? 6. What potential does logistics have? Ya, jadi itu tadi yang 6 soal ini kalian jawab dengan bahasa Inggris number the juga. following Dia ideas on the semuanya order they dari appear in cerita the yang di text. atas tadi ya. Oke, soal kedua. Ya, ini ada beberapa kalimat-kalimat atau paragraf. Di sini kalian diminta menyusun mana yang menjadi kalimat utama yang pertama muncul sesuai dengan cerita yang di atas ini. Nah, jadi ada kotak di sini. Umpamanya ini kalian kasih nomor 1, ini nomor 2 ya. Jadi ini kalian harus mengartikannya dahulu ya supaya sesuai dengan cerita yang di atas. Coba kita baca. Plan their distribution channels, deliver the finished product to their retailers themselves. Logistics is one of the spheres which still have potential as far as improving performance is concerned. Raw materials and finished products had always to be moved, though on a small scale. The global logistics market has grown radically over the years. The main customer groups served by the logistics industry are parcel and documents express delivery services, warehousing and distribution, etc. Efficient logistics and transportation system are important prerequisites of the development of any economy. There are large, unused capacities in logistics processes in terms of costs reduction and quality of service. Gradually, people began moving from rural to urban areas. The art and science of delivering goods with speed and precision can help businesses operate more efficiently, lower costs and gain new customers. Logistics has been performed since the beginning of civilization. The geographical distance between the point of production and the point of consumption increased considerably. Logistics has evolved throughout centuries to become an integral part of every business.
Ya, jadi itulah ya tadi ada ini kalian susunlah sesuai dengan mana nomor satu, 2, 3 dan seterusnya agar jalan ceritanya sesuai dengan yang kita baca